محمد وعلى آله وصحبه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد المواصل في شرح كتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم الإمام بدر الدين ابن الجماعة الكتاني رحمه الله المتوفى سنة 33 وسبعمائة من الهجرة النبوية قال رحمه الله تعالى الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه. Bab yang kedua terkait dengan adab-adab orang yang berilmu, adab seorang pengajar pada dirinya sendiri, dan pentingnya dia menjaga, memperhatikan kondisi para penuntut ilmu yang dia bina dan memperhatikan pelajaran yang dia ajarkan. Ini adab terkait dengan guru, dan ini juga penting dipelajari sejak seorang itu menjadi penuntut ilmu. Ya, karena cepat atau lambat biidznillah ta'ala dia akan menjadi pengajar, dan mengetahui adab pengajar kalau nanti sudah jadi pengajar baru tahu sudah terlambat. Karena yang namanya adab itu butuh dibiasakan. Maka sedini mungkin semenjak dia masih menuntut ilmu, dia sudah harus mengetahui dan membiasakan diri dengan adab-adab yang terkait dengan pengajar yang dia sudah bisa terapkan saat dia menjadi penuntut ilmu, supaya menjadi kebiasaan ya ketika nanti kelak dia sudah mengajar. Kata beliau fihi salasatu fusul. Ada 3 fasal di sini. Al-faslul awwal fi adabihi fi nafsi. Pasal pertama terkait adab seorang guru pengajar terhadap dirinya. Wa huwa 12 naw'an. Ada 12 pembahasan, 12 adab dalam masalah ini. An-naw'ul awwal dawamu muraqabatillahi ta'ala fi sirri wal 'alan wal muhafazatu ala khawfihi fi jami'i harakatihi wa sakanatihi wa aqwalihi wa af'alihi fa innahu aminun ala ma udi'a minal ulum wa ma muniha minal hawasi wal fuhum. Adab yang pertama adalah senantiasa muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Ya, merasakan bahwa Allah Ta'ala selalu dekat dengan dirinya fisirri wal alan, baik ketika sendiri maupun ketika bersama dengan orang lain. Wal muhafadzatu ala khaufihi fi jami'i harakatih. Hendaknya dia menjaga rasa takutnya kepada Allah pada semua gerakannya, ketika dia bergerak, ketika dia diam, sakanatihi, pada aqwal, ucapan dan perbuatannya. Ya. Ini dia harus menyadari, dia harus menanamkan dalam dirinya sedini mungkin sejak dia menuntut ilmu, sehingga ini menjadi kebiasaan dia setelah dia menjadi seorang pengajar, adalah membiasakan diri ataupun selalu merasa dekat dengan Allah atau Allah dekat dengan dirinya. Mengawasinya baik ketika sendiri maupun ketika dia bersama orang lain. Maka apa yang dilakukan ketika sendiri tidak berbeda dengan apa yang dilakukan ketika bersama dengan orang lain. Ucapannya, perbuatannya, tindakannya sama ketika dia sendiri, ketika dia bersama orang lain, itu sama ketika dia juga sendiri. Kenapa? Karena kondisinya dengan Allah Ta'ala sama. Ketika dia bersama dengan orang, Allah bersama dia, mengetahui keadaan dia. Ketika dia sendiri juga Allah tetap bersama dia. Orang-orang menyingkir, tapi Allah tetap bersama dia, mengetahui keadaannya. Maka dia harus senantiasa menjaga takutnya kepada Allah pada semua keadaannya. Karena inilah sifat para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut di antara hamba-hamba Allah kepada Allah hanyalah orang yang berilmu. Kenapa dia harus menjaga semua ini? Rasa takutnya, muraqabahnya. Fa innahu aminun, karena dia adalah orang kepercayaannya Allah. Allah percayakan kepadanya ilmu-ilmu. Diwadi'ah, dititipkan kepadanya ilmu-ilmu. Wa ma muniha minal hawas wal fuhum, dan Allah Ta'ala menganugerahkan kepadanya panca indera yang bagus, ya hawas,
dia masih bisa melihat tulisan yang kecil, ya, dia masih bisa mendengar suara yang kecil, ya, masih bagus panca inderanya atau panca inderanya yang bagus, wal fuhum, dan diberikan kemampuan untuk bisa memahami, ya, maka dia harus menjaga amanah yang Allah Ta'ala titipkan kepadanya berupa ilmu, panca indera, dan pemahaman. Iya. Karena siapa yang menjaga dirinya ketika dia bersama orang, atau siapa yang menjaga dirinya ketika dia sendiri, maka Allah Ta'ala akan menjaganya ketika dia bersama dengan orang lain. Siapa yang menjaga dirinya di masa muda, maka Allah Ta'ala akan menjaga dirinya di masa tua. Nah, disebutkan dalam biografi Imam Abu Syuja Al-Asfahani rahimahullah bahwa beliau itu sampai pada usia 100 berapa puluh tahun gitu. Ya, usianya beliau meninggal 120-an, 120-an kalau nggak salah. Wafat dalam keadaan tidak ada panca inderanya yang berkurang, matanya masih awas melihat, telinganya masih mendengar dengan bagus, ya, bicaranya, giginya tidak ada yang tidak ada yang copot karena tua, tidak ada. Ketika ditanya apa sebabnya Abu Syuja rahimahullah pada usia tua masih terjaga semuanya, katanya karena ketika muda saya menjaga semua panca inderaku dari maksiat, menjaga panca indera, mata dijaga, tidak melihat sembarangan, tidak mendengar sembarangan telinganya, tangannya, kakinya tidak melakukan tindakan sembarangan. Dia menjaga panca inderanya di masa muda, maka Allah menjaga panca inderanya di masa tua. Maka ini adab umum kepada siapa saja, bukan hanya seorang pengajar, tapi ini juga adab untuk orang biasa, masyarakat, orang awam harus seperti ini adabnya seorang muslim. Ini juga adab seorang pembelajar dan adab kepada seorang pengajar. Qala Allah Ta'ala, "Wala takhunullaha wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian mengkhianati kepercayaan amanah dari Allah dan Rasulnya, dan janganlah sehingga kalian mengkhianati amanah kalian, amanah yang diberikan kepada kalian dalam keadaan kalian tahu. Jadi ilmu yang Allah berikan kepada kita, panca indera yang bagus, akal yang mampu memahami, itu adalah amanah. Jangan dikhianati dengan cara dengan cara tidak memanfaatkan, tidak mengamalkan ilmu yang dia ketahui, dan tidak menggunakan panca inderanya dengan baik. Ini bentuk khianat terhadap khianat terhadap amanah yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Nah, disebutkan ini dengan kata wadiah. Kalau kita dititipi orang barang, ya amanahnya ya dijaga. Nah, seperti itu juga. Wa qala ta'ala bimastuhfidhu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada fala takhshawun nasa wakhshawun. Ya. Dan para ulama ini bimastuhfidhu min kitabillah, dikarenakan mereka menghafalkan, menjaga kitab Allah, dan mereka menjadi saksi, yakni mereka menghafal dan mereka mengamalkan apa yang mereka hafal. Mereka mengamalkan apa yang mereka hafal. Makanya dikatakan mereka syuhada, orang yang adil. Orang yang adil, orang yang jujur, yakni orang yang ucapannya, perbuatannya seperti apa? Ucapannya. Perbuatannya membenarkan ucapannya. Fala takhshawun nasa wakhshawun, yakni wakhshawni, ya. Janganlah kalian takut kepada manusia, tapi takutlah hanya kepada Aku, kata Allah Ta'ala. Ya. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ketika beliau menafsirkan ayat ini, kata beliau, disebabkan Allah Ta'ala memberikan amanah kepada mereka untuk menghafalkan kitabnya. Untuk menghafalkan apa? Kitabnya. Nah, dan menjadikan mereka orang kepercayaan Allah untuk menghafal kitabnya, Allah mewajibkan mereka untuk melindungi, menjaga, menghafal, melindungi kitab dari penambahan, pengurangan, ditutup-tutupi. Ya, maka merekalah saksi Allah Ta'ala di muka bumi ini. Mereka nanti akan bersaksi kepada Allah Subhanahu, di hadapan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan karena itulah Allah Ta'ala menjadikan mereka sebagai saksi yang terbesar di antara manusia, ya, digandingkan dengan persaksiannya Allah sendiri dan para malaikat. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Nah, wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah, wa laysal ilmu ma hufidh wal ilmu ma al-ilmu ma nafa. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ilmu itu bukan yang dihafal, tapi ilmu adalah yang bermanfaat. Ya, sadaqa rahimahullah ta'ala. Ilmu itu yang bermanfaat. Tidak ada gunanya kamu menghafal banyak ayat Quran, banyak hadis, banyak mutun, banyak nazam. Tapi dari yang bermanfaat, merubah akhlakmu, merubah perilakumu, merubah akidahmu, merubah ucapanmu, merubah perlakuanmu pada orang, ya, memperbaiki akidahmu kepada Allah, tauhidmu kepada Allah. Kalau dari yang bermanfaat, tidak ada gunanya semua yang kamu hafal tersebut. Kata beliau, ilmu itu bukan yang dihafal, yani ilmu yang bermanfaat bukanlah ilmu yang dihafal, tapi ilmu itu yang bermanfaat. Yang bermanfaat. Pertama, bermanfaat untuk diri sendiri dulu, baru kepada orang-orang di sekitar. Wa min dzalika dawamus sakinati wal waqari wal khusyu'i wat tawadhu'i lillahi wal khulu'. Di antara bentuk ilmu yang bermanfaat akan menjadikan seorang senantiasa sakinah wal waqar. As-sakinah itu sakinah itu tenang anggota tubuhnya, al-waqar tenang hatinya. Kalau orang bilang tidak pecicilan, ya. Sakinah, tidak pecicilan, ya. Orang sembarang dikerja. Nah, tenang anggota tubuhnya. Hatinya juga seperti itu. Walaqar, khusyuk, tawadhu untuk Allah dan tunduk kepadanya. Wa mimma kataba Malikun ila Rasyid. Di antara isi surat Imam Malik kepada Khalifah Harun ar-Rasyid di zaman itu. Ya, karena beliau yang menjadi khalifah di zamannya Imam Malik, Imam Syafi'i. Harun ar-Rasyid di Baghdad. Imam Malik menasihati penguasanya ini, khalifahnya, idza alimta ilman falyura 'alaika atharu wa sakinatuhu wa samtuhu wa waqaruhu wa hilmuhu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al ulama'u warathatul anbiya. Kalau kamu wahai khalifah mengetahui suatu ilmu, maka hendaknya ilmu itu terlihat pengaruhnya pada dirimu. Terlihat pengaruhnya pada dirimu. Kalau kamu menghafalkan hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, aja. Hendaknya kamu jangan bicara sembarangan. Terapkan hadis itu pada mulutmu. Ya. Bicara yang baik atau diam. Ya. Kalau kamu menghafal hadis ini, menghafal ayat ini, hendaknya ayat dan hadis yang kamu hafal terlihat pengaruhnya pada tingkah lakumu. Ya. Kata beliau, wa sakinatuhu wa samtuhu wa waqaruhu wa hilmuhu. Hendaknya lah asar pengaruh dari ilmu itu nampak pada dirimu. Sakinahnya ilmu, samtuhu, waqaruhu, hilmuhu, semuanya. Ya, santun, waqar, hilm itu sabar dalam menanggung gangguan. Hendaknya nampak berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama adalah pewaris para nabi. Wa qala Umar radhiyallahu an, ta'allamul ilma wa ta'allamu lahu as-sakinata wal waqar. Pelajarilah ilmu, tuntutlah ilmu. Ya. Jelas ya, tuntutlah ilmu dan tuntutlah sakinah wal waqar untuk menuntut ilmu. Ta'allamu lahu, belajarlah sakinah wal waqar ketika menuntut ilmu. Kamu menuntut ilmu, dalam prosesmu menuntut ilmu kamu juga harus punya sakinah wal waqar. Jaga perbuatanmu, jaga anggota tubuhmu, sakinah, anggota tubuhmu tenang, jaga dengan baik, jangan berbuat sembarangan, dan jaga juga hatimu, wal waqar. Wa anis salaf haqqun 'alal 'alim an yatawadha'a lillahi fi sirri wa 'alaniyatihi wa yahtarisa min nafsihi wa yaqifa amma ashkala 'alaihi. Dari sebagian ulama salaf, beliau berkata, haqqun 'alal 'alim, suatu hal yang harus bagi seorang yang berilmu,
suatu hal yang harus, yang wajib atas setiap orang yang berilmu untuk tawaduk kepada Allah, merendahkan dirinya kepada Allah, baik ketika sendiri maupun ketika bersama dengan orang lain. Jangan takabur, jangan ujub, jangan merasa ini merasa itu, ya. Tawaduk untuk Allah Ta'ala, baik ketika sendiri maupun ketika bersama orang lain. Ya. Wa yahtarisu min nafsihi, hendaknya dia menjaga dirinya, menjaga tingkah lakunya, menjaga anggota tubuhnya dari berbuat hal yang tidak benar. Wa yaqifu amma ashkala alaihi, dan hendaknya dia tawakuf, diam pada hal-hal yang dia tidak tahu, yang muskil, yang dia belum tahu ya Pak jawabannya. Dia berhenti, yaqif, jangan berfatwa, jangan menjawab hal-hal yang kamu tidak ketahui. Baik, ini adab yang pertama kepada setiap pengajar, dan ini sebenarnya adab umum untuk pembelajar juga, yaitu dawam muraqabatullahi wa khaufi, senantiasa merasa Allah dekat dengan dirinya, mengetahui semua keadaannya sehingga melahirkan takut kepada Allah. Adab yang kedua, as-sani ayyasunal ilma kama sanahu ulama'us salaf. Yang kedua adalah hendaknya dia menjaga ilmu sebagaimana ulama terdahulu menjaganya. Iya. Karena ilmu ini titipan dari Allah, wadiah. Yang namanya wadiah, kita dikasih titipan, kita harus jaga. Maka siapa yang dikasih ilmu oleh Allah, ditambahkan hafalannya oleh Allah, apalagi Al-Quran, dia jaga dengan baik. Dia jaga dengan baik. Lau anna ahlal ilmi sanuhu lasanahum walau adzamuhu fin nufusi la'udzima walau annahum adzamuhu fin nufusi la'udzima. Ya. Seandainya ahlul ilmi itu menjaga ilmu, niscaya ilmu juga akan menjaga dirinya. Lau anna ahlal ilmi sanuhu lasanahum. Seandainya ahlul ilm, orang yang berilmu menjaga ilmunya, niscaya ilmu balik akan menjaga dirinya. Walau annahum azzamuhu fin nufusi la'udzima. Seandainya mereka memuliakan, mengagungkan ilmu dalam hati mereka, niscaya mereka akan dihormati dan dimuliakan juga oleh manusia. Nah, maka apa yang diperoleh oleh seorang yang berilmu berbanding lurus dengan tindakan dia kepada ilmu. Kalau dia menjaga ilmu, ilmu akan menjaganya. Ya kan? Ilmu akan menjaganya. Dan ini salah satu kelebihan ilmu dibandingkan harta yang disebut dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kalau nggak salah, ya, bahwa keutamaan ilmu dibandingkan harta, ilmu itu ilmu yang menjaga kita. Kalau harta, kita yang menjaga harta. Dia punya barang, dia punya harta benda, dia punya uang, dia yang pusing mikirin menjaga bagaimana jaga ini biar tidak kecurian, tidak hilang. Tapi kalau dia punya ilmu, dia yang dijaga oleh ilmu yang menjaga dirinya. Ini keutamaan ilmu. Maka kalau mereka menjaga ilmu, ilmu akan balik menjaga mereka. Kalau mereka memuliakan ilmu, mengagungkan ilmu, mereka juga akan dimuliakan dan diagungkan oleh masyarakat, oleh manusia. Maka apa? Hendaknya orang yang memiliki ilmu sekecil apapun, hendaknya apa? Hendaknya menjaga ilmunya. Baik, sebagaimana para ulama terdahulu menjaga ilmu, wa yaqumu lahu bima ja'alahu Allah ta'ala lahu min al-'izzati wasyaraf, fala yudhilluhu bidhahabihi wa mashyihi ila ghairi ahlihi min abna'id dunya min ghairi daruratin aw hajatin aw ila man yata'allamuhu minhum wa in 'azama sya'nuhu wa kabura qadruhu. Yata'allamuhu minhum gitu ya, begitu. Baik, hendaknya dia yaqumu lahu, yakni menjaga ilmu, tegak menjaga ilmu. Kenapa?
Karena Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepadanya izzah, kemuliaan, wasyaraf, dan kemuliaan dengan ilmu. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah sudah meninggikan dia dengan ilmu, memuliakan dia dengan ilmu, memberikan izzah, harga diri yang tinggi, kehormatan, kemuliaan dengan ilmu. Maka jangan direndahkan itu ilmu yang kamu punyai. Dijaga ilmu dengan baik, ditaruh di atas. Karena ilmu itu mengangkat kamu di jenjang yang tinggi, maka jangan kamu turunkan dirimu ke jenjang yang rendah. Fala yudhilluhu, maka jangan dia hinakan ilmunya, jangan dia rendahkan hafalan yang dia miliki. Ya, pengetahuan, pemahaman yang dia miliki jangan dia hinakan. Dengan apa? Dengan membawa ilmu itu menuju orang yang tidak layak untuk mendapat ilmu, berupa para abna'i dunia, para pengejar dunia. Kan begitu? Jangan direndahkan. Min ghairi daruratin aw hajat, kecuali kalau konteksnya darurat atau memang dibutuhkan. Ada kadang komunitas, kelompok, ya, yang kerjanya dunia, terus sesekali enggak harus ada pengajian. Tapi mereka pada dasarnya tidak peduli dengan pengajian, dengan ilmu. Cuman kayak harus ada ini saja gitu. Mereka tidak peduli, dan ketika diajari di majelis itu, keluar dari majelis kembali lagi ke dunia, maksudnya tidak ada sama sekali pengaruhnya. Maka seorang alim sangat tidak disarankan untuk datang dan mengisi di majelis-majelis seperti itu. Kan begitu. Dia harus memuliakan ilmunya. Ngapain dia isi di tempat yang memang hidayah di tangan Allah, cuman kan ada rekam jejak, kelihatan berulang-ulang, kayak formalitas doang. Ada ustadz bicara di situ, setelah itu kayak tidak ada apa-apa. Ngapain kita di situ, kan begitu? Ngapain orang berilmu di situ? Jangan rendahkan ilmu di tempat-tempat yang ilmu tidak dibutuhkan di situ. Jangan mengajar orang yang tidak butuh kepada ilmu, ya, yang tidak yang hanya menjadikan ilmu sebagai sampingan saja, yakni hanya pada momen tertentu. Setelah itu momennya habis, kayak nggak ada apa-apa. Nah, dari para pengejar dunia, kerjanya mengejar dunia dengan cara, ada yang cara halal, cara haram, terus pengajian. Ini kalau orang ilmu mau memuliakan ilmu yang dia miliki, dia jaga ilmunya, jangan dia bawa ke tempat-tempat seperti itu. Karena ilmu itu mulia, tidak boleh diberikan sembarangan. Tidak boleh diberikan sembarangan. Kalau kita punya benda yang berharga kita miliki, terus kita disuruh kasih kepada orang, kira-kira kita mau kasih kepada sembarangan orang? Tidak, tentunya. Kita akan lihat ini orang, kalau saya kasih ini barang, dia jaga enggak? Ya kan? Dia bisa ini enggak? Karena ini barang saya sayang sekali nih. Saya sayang sekali, ini barang saya suka sekali. Saya harus kasih kepada orang, tapi saya harus pastikan orang yang menerimanya layak untuk menjaga ini barang. Kan begitu. Itu orang kalau menghargai barangnya, menghargai harta yang dia miliki, yang dia mau kasih ke orang, dia pasti cek dulu ini orangnya bisa menjaga nggak harta yang saya mau kasih. Nah, begitu juga seorang yang berilmu, kalau dia betul-betul menghargai ilmunya, dia tidak akan kasih ke sembarang orang. Dia tidak akan bagikan ke sembarangan orang. Betul hidayah di tangan Allah, tapi ada jalannya, ada tempatnya. Kan begitu, ada tempatnya. Jangan karena amplopnya tebal, datang saja, ya, sampai ke sana tidak ada gunanya gitu. Nah, wallahul musta'an. Ini menghinakan ilmu dengan hartanya. Ya. Menjual ilmu dengan apa? Dengan hartanya. Tanda kutip. Nah, maka jangan dia rendahkan ilmu dengan membawa ilmu ke tempat-tempat yang tidak layak, kepada para pengejar dunia. Min ghairi darurah au hajat, kecuali konteksnya darurat atau hajat. Misalnya dia lihat ada kemungkinan lah bisa memberikan manfaat gitu. Silakan gitu. Kalau memang ada gitu. Ada rekam jejak kelihatan gitu. Sebelumnya ini bisa memberikan pengaruh, bisa memberikan manfaat. Oke. Baik. Au ila man yata'allamuhu minhum. Jelas ya? Atau kalau memang di antara pengejar dunia ini ada memang yang mau serius, boleh. Jadi aunya di sini ma'tuf kepada darurat.
darurat, au haja, au ila ma yata'allamu minhum. Atau di antara pengejar dunia itu ada yang mungkin mau berubah, ada memang yang mungkin bisa diperbaiki walaupun sedikit-sedikit gitu. Ada manfaat, ya oke lah. Wa in azuma sya'nuhu wa kabura qadruhu. Nah, walaupun apa kedudukan orang itu besar di tengah masyarakat, dia punya kedudukan, ya status sosialnya tinggi, banyak hartanya, jangan. Kalau bukan darurat, bukan hajat, jangan. Makanya para ulama rahimahumullahu taala betul-betul memuliakan ilmu. Disebutkan di kisah-kisahnya bagaimana Imam Malik rahimahullah, ya, Imam Bukhari rahimahullah diminta untuk datang ke istana untuk mengajarkan privat kepada anaknya gubernur, gak mau. Ngapain? Datang ke sana. Kalau mau belajar datang ke sini. Duduk bersama dengan yang lain. Gak ada diistimewakan. Di depan ilmu semua sama, anak gubernur, anak khalifah sama saja. Karena begitu memuliakan, mereka betul-betul memuliakan ilmu sehingga tidak dikasih kepada sembarangan orang. Tidak dikasih kepada orang yang maunya apa? Maunya eksklusif, maunya ini, maunya santai. Ya. Lihat qala Az-Zuhri rahimahullah, hawanun bil ilm ayyahmilahul alim ila baitil muta'allim. Az-Zuhri rahimahullah. Termasuk bentuk hinanya ilmu, termasuk bentuk menghinakan ilmu kalau seorang membawa ilmu ke rumahnya muta'allim. Ya, ini di zaman dahulu, zaman salaf. Dan itu tidak berubah kecuali ada konteksnya. Ada kondisi hajat, darurat dan semacamnya. Asalnya kata para ulama, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang datang. Makanya kata Zuhri, termasuk menghinakan ilmu, membawa ilmu ke rumahnya murid privat, gurunya yang datang. Gurunya yang datang ke rumahnya. Ini menghinakan ilmu. Kalau kamu belajar datang sini. Masa saya yang datang sama kamu? Bukan karena dia gengsi dengan dia, status dia sebagai guru, tapi dia harus menjaga ilmunya, bukan ilmu yang datang. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti, kata para ulama. Ilmu itu yu'ta, didatangi. Wa la ya'ti, bukan ilmu yang datang kepada orang yang mau menuntut. Maka termasuk menghinakan ilmu adalah membawa ilmu ke rumahnya muta'allim. Kalau ada orang mau belajar, suruh datang. Siapkan tempat di masjid kah, tempat belajar kah, pesantren kah, sekolah kah, mereka yang datang. Itu asalnya. Itu apa? Itu asalnya. Ya, yang kalau ada hajat, ada keperluan dan seterusnya privat, ya itu di luar hajat gitu. Bukan dilarang gitu. Cuman menjadikan itu kebiasaan. Kerjanya begitu kemana-mana. Ya, ini jelas merendahkan ilmu. Merendahkan apa? Merendahkan ilmu. Wa haditsus salafi fi hadzal nau'i katsira, dan kisah-kisah dari para ulama salaf terkait ini banyak. Seperti Imam Al-Bukhari tadi. Ya, Imam Malik rahimahullah dan para ulama lain, mereka menjauhi pintu-pintu penguasa. Nah, maka ini hal yang kedua, jangan hinakan ilmu. Anggap ilmu itu barang berharga yang kalau kamu mau kasih ke orang, kamu juga pilih-pilih. Ya, saya punya motor. Ya, motor masih bagus. Mau beli motor baru, mau disumbangkan motor yang lama. Sudah lama sama saya ini motor, saya sayang. Nah, mau kasih ke orang, kan tidak mungkin sembarangan dikasih. Itu kalau kita menghargai motor itu. Maka ilmunya begitu. Kalau kita menghargai ilmu, saya setengah mati tuntut, saya begadang, saya tahan lapar, saya keluar biaya, saya tinggalkan kampung halaman. Setelah saya dapat, masa sembarangan saya mau kasih? Hanya gara-gara uang, hanya gara-gara amplop, hanya gara-gara ini. Ya, seenaknya kan begitu. Ya, itu begadang saya nggak bisa nilai pakai duit. Setengah mati saya menghafal, nggak bisa ditakar dengan uang, kan begitu. Nah, makanya seperti ini, seorang ulama tidak boleh tunduk kepada ahlud dunia, kepada para pengejar dunia. Orang yang karena kalau dari awal dia pede, ilmu itu lebih berharga dibandingkan dunia, dia tidak akan merasa minder di hadapan orang-orang yang punya harta banyak. Ketemu tidak akan tunduk-tunduk, ya tidak akan
merasa dia butuh kepada orang yang butuh uang dari orang yang berharta, dia juga menampakkan izahnya di hadapan orang yang mengejar dunia. Kalau orang mengejar dunia saja pede dengan uangnya, pede dengan kendaraannya, masa dia tidak pede dengan ilmu yang dia miliki? Itu menunjukkan dari awal mentalnya lemah. Dari awal dia tidak menghargai ilmu, dari awal dia tidak tahu betapa berharganya ilmu. Kalau ketemu orang kaya masih tunduk-tunduk, ketemu orang kaya kayak pengen cari perhatian dan semacamnya supaya ini supaya itu, ya di hadapan donatur iya gitu ya. Nah, karena butuh dana untuk bangun masjid, bangun pesantren, butuh ini, akhirnya donatur bilang apa iya gitu. Jangan, harus muliakan ilmu. Ya. Jelas ya, jangan kemudian mau tunduk ataupun mau diatur oleh orang yang tidak paham agama hanya karena dia pengen mendapatkan sesuatu. Dan itu dilarang oleh Allah Ta'ala kepada orang yang berilmu. Ya. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya." Ya. Nah, turidu apa? Ya, turidu zinatal hayatid dunya. Ya. Sabarkan dirimu wahai Muhammad bersama dengan orang-orang yang menyembah Tuhannya di pagi dan petang. Dan jangan palingkan pandanganmu dari mereka kepada yang lain hanya karena kamu ingin mendapatkan dunia dari yang lain tersebut. Jangan, jaga ilmu. Wa qad ahsana al-qail wa huwa al-qadi Abdul Hasan al-Jurjani rahimahullah. Ya. Sangat benar ucapan Imam Al-Jurjani rahimahullah. Kata beliau, "Walam abtadil fi khidmatil ilmi muhjati li akhdima man laqaitu lakin li ukhdama." Man di situ ya. "Ashqa bihi gharsan wa ajnihi dhillatan idzan fattiba'ul jahli qad kana ahzama walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahum walau 'azzamuhu fin nufusi la'uzzima walakin ahanuhu fahana wa dannasu muhayyahu bil abma'i hatta tajahhama." Ini bait syair yang kita sebutkan tadi di awal. Kata beliau, "Lam abtazil fi khidmatil ilmi muhjati li ukhdima man laqaitu lakin li ukhdama." Saya tidak mengerahkan semua yang saya miliki, mengerahkan jam tidur saya, jam makan saya, uang saya, keluarga saya, kampung halaman saya tidak kerahkan semua itu, saya tinggalkan semuanya untuk melayani ilmu, untuk menuntut ilmu, ya. Saya tidak mengerahkan semuanya supaya tujuannya endingnya saya melayani orang yang saya temui. Tidak. Untuk apa saya buang semuanya ini, saya setengah mati menuntut ilmu, pas ketemu dengan orang yang merasa saya butuh kepada uangnya terus saya layani dia, ngapain? Walakin li ukhdama. Tapi saya lakukan ini agar saya dilayani. Maksudnya di sini li ukhdama, yakni dimuliakan juga, dihormati oleh orang. Ya. Seperti yang disebutkan, kalau kamu jaga ilmu, ilmunya menjagamu. Kalau kamu hormati ilmu, orang akan menghormatimu. Bukan kamu sengaja menuntut ilmu untuk cari dihormati, enggak. Tapi itu akan datang dengan sendirinya. Allah yang akan membuat seperti itu. Ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Ya. Baik. A'ashqa bihi gharsan wa ajnihi dhillatan. Di situ pakai shin ya. Shin atau sin? Baik. Baik, ashqa yakni syaqa yang bermakna kerusakan ya. Ashqa bihi gharsan wa ajnihi dhillatan. Apakah saya akan merusak ghars, tanaman yang saya tanam sendiri? Ya. Wa ajnihi dhillatan, aku akan merendahkan, menghinakan ilmu yang saya tanam gitu ya, maksudnya ghars diperumpamakan seperti tanaman. Idzam fattiba'ul jahli qad kana ahzama. Kalau seperti itu ya dari awal mengikuti kejahilan, tidak menuntut ilmu, itu aja yang dilakukan. Ya. Pada ahzama, ya ini itu sudah tindakan yang benar aja dari awal. Kalau tujuannya saya kerahkan semuanya, saya keluar ini, saya keluar itu, saya tahan setengah mati dalam proses belajar,
setelah saya punya ilmu ujung-ujungnya untuk melayani orang, mending bodoh dari awal. Nggak usah ittibaul hawa aja, ittibaul jahal. Ngapain kalau ujung-ujungnya saya mau melayani orang setelah saya korban semuanya, saya keluarkan semuanya, ya, saya fokus menuntut ilmu, terus ujung-ujungnya melayani orang. Untuk apa? Ya. Jelas ya? Itu ibarat saya menanam tanaman, pas sudah siap dipetik, saya rusak sendiri, saya tebang, saya apain gitu. Buang-buang waktu. Kalau apa? Rugi waktu, rugi umur, rugi uang, rugi jam tidur, tidak, ya, rugi ini, rugi itu, banyak rugi. Tanaman sudah dibeli di bijinya, dipupuk, disiram, dipasang lagi orang-orang sawah untuk menjaga supaya tidak ada. Setelah dijaga, pas jadi dirusak sendiri. Mending gak usah tanam dari awal, kan begitu. Iya. Sama seperti itu, orang menuntut ilmu banyak pengorbanan, banyak yang dikorbankan, banyak. Setelah jadi terus ujungnya mau melayani orang, ya mending gak usah menuntut ilmu dari awal, ittibaul jahal saja. Untuk apa? Kemudian beliau mengucapkan ini syahidnya, walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahum walau azzamuhu fin nufusi la'udhima. Seandainya ahlul ilm itu menjaga ilmunya, niscaya ilmu akan menjaga mereka. Sanuhu sanahum walau azzamuhu fin nufusi la'udhima. Seandainya mereka memuliakan ilmu dalam hati mereka, niscaya ilmu mereka juga akan dimuliakan oleh orang. Walakin ahanuhu fahanu wa dannasu muhayyahu bil abma'i hatta tajahama. Akan tetapi kenyataannya ahlul ilmu itu menghinakan ilmu, fahana, maka mereka pun juga menjadi hina. Merendahkan ilmu dengan tunduk kepada para penguasa, tunduk kepada orang-orang yang berharta, maka mereka pun dihinakan. Ya, tadinya orang berharga itu menganggap ustaz, kiai, orang berilmu itu wah masya Allah. Ternyata dia ngikut-ngikut juga, pengen uang juga ternyata. Sudah tidak dipandang lagi. Ya. Ya kan? Tidak dipandang, enggak ada lagi bawah-bawahnya karena ujung-ujungnya uang. Akhirnya apa? Hanu, mereka hina. Tak kala mereka menghinakan ilmu, mereka hina juga, menjadi hina. Wadan nasu muhayyahu, dan mereka mengotori, ya, mengotori, ya, mencacati, mencederai ilmu tersebut bil afma, dengan keinginan-keinginan duniawi. Dengan keinginan-keinginan duniawi. Jelas seperti ini? Karena itulah seperti yang sering dikatakan oleh Syekh Muqbil rahimahullah, bahwa aqallu faidah terkecil yang didapat oleh seorang yang belajar ilmu agama, ini pelajaran paling kecil. Kalau ini saja dia tidak dapat, berarti dia tidak dapat apa-apa. Terserah mau dia hafal matan apa, dia hafal Quran, dia hafal banyak dia pelajari. Tapi kalau ini tidak dapat, dia kayak dianggap nggak dapat apa-apa. Apa itu? Ya, ayya'lama haqarata dunia. Dia harus yakin akan rendahnya dunia. Ini pelajaran terkecil yang didapat oleh penuntut ilmu. Kalau dia belajar bertahun-tahun, ujung-ujungnya tetap menginginkan dunia, tetap menganggap dunia itu wah, gitu, harta itu wah, ya, itu berarti selama bertahun-tahun dia belajar, dia tidak dapat apa-apa. Karena kalau faedah terkecil saya tidak dapat, apalagi yang lain. Karena kecintaan kepada dunia, jelas ya, mengagungkan dunia, menganggap dunia itu wah, itu merusak segalanya, ya kan? Merusak segalanya. Lihat apa yang menyebabkan umat Islam itu dikuasai oleh musuh-musuhnya. Kata Nabi SAW apa? Al-wahan, penyakit al-wahan. Apa itu penyakit wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Dan itu kelaziman. Kalau orang cinta dunia pasti takut mati. Kalau orang takut mati pasti karena cinta dunia. Umumnya begitu. Jadi kalau orang menuntut ilmu saja masih merasakan dunia itu wah, rusak. Dia ini pasti akan merusak semua yang ada dalam dirinya. Biar dia punya banyak hafalan, dia punya banyak pengetahuan, dia bisa menyampaikan ini dan itu, pasti akan merusak dirinya. Maka ini faedah terkecil. Jangan sampai ini luput. Orang belajar bertahun-tahun ini harus ada mendasar. Ayya'lama haqarata dunya. Dia harus tahu rendahnya dunia. Maka dia ambil dunia secukupnya. Ya, dia ambil dunia secukupnya. Bukan juga dilarang kaya. Cuman ya, yang paling aula adalah mengambil apa? Yang anugerah yang paling baik yang Allah berikan kepada seorang di dunia adalah diberikan al-ghina. Apa itu ghina? Kecukupan. Enggak lebih, enggak kurang, cukup. Jelas ya? Enggak lebih, enggak kurang, tapi cukup. Nah, itu hal yang
Ini nikmat yang luar biasa dari Allah Ta'ala ketika seorang memberikan seorang kecukupan. Cuman seorang tidak merasa cukup ketika keinginannya terlalu banyak yang tidak penting. Keinginannya, kemauannya terlalu banyak yang tidak penting sehingga dia merasa kurang. Padahal kalau dia melihat kepada dirinya apa yang dia butuhkan sejauh ini itu sudah tercover semuanya. Yang membuat dia merasa tidak cukup karena suudzon kepada Allah, bersangka kepada Allah. Terlalu banyak merencanakan di depan. Saya begini, nanti kalau saya begini, saya punya anak-anak, nanti kalau saya meninggal begini. Terlalu banyak rencanakan. Makanya selalu tidak cukup. Jelas ya? Selalu tidak cukup. Saya kalau ini harus ya. Nah, padahal semua itu bukan tanggung jawab dia. Allah Ta'ala yang menanggung rezekinya orang, rezekinya anaknya, rezekinya istrinya, rezeki saudaranya, rezekinya apa. Allah yang kasih rezeki sama kamu, Allah juga kasih rezeki kepada dia. Bukan kamu yang bertugas untuk menanggung rezekinya. Tugas kamu hanya mencari ya. Tapi yang menanggung, yang memberikan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah ini yang membuat orang selalu tidak cukup. Nah, maka bukan hal yang bagus ketika seorang alim itu dekat dengan dunia. Ada orang alim ulama yang kaya, ada, tapi terhitung pakai jari. Akan diterangkan nanti dari bab sebelumnya bahwa yang namanya kemuliaan ilmu itu selalu biasanya sudah menjadi sunnatullah bersama dengan orang-orang yang kekurangan. Jarang sekali ilmu itu bersama dengan orang-orang kaya, itu jarang. Di zaman dahulu terhitung pakai jari. Siapa ulama yang kaya terhitung pakai jari. Nah, itu kayak sudah menjadi sunnatullah. Kata beliau, fa in da'at hajatun ila dzalika aw daruratun aw iqtadathu maslahatun diniyatun rajihatun ala mafsadati bazlihi wa hasunat fihi niyatun salihatun fala ba'sa bihi insyaallah. Tapi kalau keperluan mengharuskan dia untuk membawa ilmu ke rumah orang yang mau belajar. Ya, asalnya kan ilmu didatangi, tapi kalau memang ada keperluan ilmu itu mendatangi. Misalnya di masyarakat yang tidak bisa duduk berjam-jam, 1 jam, setengah jam menerima pengajian itu susah. Tapi pas ada acara saja mereka bikin acara pengajian misalnya kan, dan mereka dengar ketika itu ngumpul dan pengaruhnya besar. Boleh datang kasih nasihat, hajat atau darurat misalnya apa? Diancam dibunuh oleh penguasa kalau dia tidak datang mengajar privat anaknya gitu. Darurat itu melindungi nyawa. Pemerintah yang zalim. Ya. Atau ada maslahat keagamaan yang lebih roji dibandingkan mafsadatnya. Ya, kata tadi ada pertimbangan tertentu. Kadang seorang alim punya pertimbangan yang tidak dipikirkan oleh orang yang minim ilmunya. Dan ini hal yang penting ya. Ketika hampir tidak ada satupun ajaran Islam itu, saya tidak bilang semuanya, ya, tapi sebagian besar atau hampir semuanya ajaran Islam itu kecuali selalu ada pengecualian dengan kondisi dan situasi. Makanya kalau kita belajar ilmu agama, kita pelajari yang hukum asalnya begini, kaidahnya begini. Nah, suatu saat kita melihat guru kita melihat orang alim melakukan yang bertentangan dengan apa yang kita pelajari, jangan terlalu cepat berprasangka. Katanya begini, kok dia begitu? Karena namanya pertimbangan orang yang berilmu itu kadang nggak dijangkau oleh mereka. Nanti ketika dijelaskan, oh iya juga. Cuman kan seperti itu. Ya, maka terkadang ulama punya pertimbangan pribadi kenapa dia melakukan itu. Datang membawa ilmu ke sana, katanya dia tidak boleh ceramah di tempat orang-orang kaya gitu ya. Tapi kok dia lakukan? Ya, mungkin dia sudah survei, mungkin dia sudah cek dengan baik kira-kira ada maslahatnya dan seterusnya. Ya, husnuzon. Oh, ternyata ada maslahat dunia yang dia anggap bisa. Sudah, jelasnya dilakukan. Nah, wa hasunat fihi niyatun sholihah, tentunya harus dengan tetap menjaga niat solehnya, niat ikhlasnya. Ya, ini yang mau didatangi orang berduit, jaga niatmu dengan baik. Muliakan ilmu di sana. Jangan menjaga perasaan mereka kalau memang melanggar. Dibilang salah ya salah, jangan kemudian ya walaupun mungkin dengan bahasa yang diperhalus, ya boleh nggak ada masalah merubah bahasa dengan lebih halus, tapi jangan membenarkan yang salah, tetap salah. Hanya karena ini dan itu. Supaya diundang lagi nanti, ya, jangan frontal,
Jangan salah-salahkan memang yang sudah ada gitu ya. Tapi kalau salah ya salah, tinggal bagaimana pengucapan, penggunaan ibarat, penggunaan kata yang lebih santun, mengingat mereka bukan orang seperti orang-orang yang biasa menuntut ilmu, beda orangnya, kan begitu. Ini juga dibutuhkan hikmah. Fala ba'sa bihi insyaallah. Maka ketika itu membawa ilmu ke rumah orang yang belajar boleh kalau ada keadaan-keadaan tadi. Karena itulah kata beliau, wala hadza yuhmalu ma jaa'a an ba'di a'immatis salaf minal masyi ilal muluk wa ulatil amr. Kepada makna inilah dibawa difahami perbuatan sebagian ulama salaf yang mana dia menuju ke rumahnya raja, ke rumah penguasa untuk mengajar ilmu. Nah, karena apa? Punya pertimbangan. Dari mana kita tahu dia punya pertimbangan? Itu bukan pekerjaan hari-harinya. Bukan setiap saat dia ke sana, bukan. Hanya pada momen-momen tertentu yang dia rasa ada maslahat dilakukan, seperti Az-Zuhri wa Syafi'i wa ghairihima. Seperti yang dilakukan oleh Imam Zuhri. Karena Imam Zuhri dekat dengan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Dekat dengan Umar bin Abdul Aziz. Nah, Imam Syafi'i rahimahullahu taala ke Ar-Rasyid, Harun Ar-Rasyid. Nah, memberikan pengajaran. Tapi itu bukan pekerjaan tiap hari. Bukan kerjaan tiap hari, tiap pekan, tiap ini. Momen tertentu yang dia pandang ini kayaknya maslahat, ya dilakukan. Jelas ya? La ala annahum qasadu dzalika fudul al-aghrad ad-dunyawiyah. Jangan difahami bahwa mereka melakukan itu untuk mendapatkan fudul al-aghrad ad-dunyawiyah, untuk mendapatkan faedah-faedah dunyawiyah. Baik, sudah. Wa kadzalika idza kana al-ma'tiyu ilaihi min al-ilmi waz-zuhdi fil manzilatil aliyati wal mahallir rafi'i fala ba'sa bit taraddud fihi li ifadati. Demikian pula kalau orang yang didatangi itu ya memiliki kedudukan yang tinggi dalam ilmu dan zuhud, ya maka tidak ada masalah pulang balik kepadanya untuk mengajarinya. Ya, dan itu juga dilakukan oleh sebagian ulama. Ada murid yang satu dan hal dia tidak bisa datang ke rumah gurunya. Tapi si guru memandang ini orang potensi. Ini orang potensi kalau jadi orang berilmu, bermanfaat bagi Islam. Maka gurunya bila-bila datang ke rumahnya. Kenapa? Dia prospeknya cerah untuk menjadi seorang alim. Dia lihat guru ini tahu keadaannya. Ya. Dan di sisi lain dia juga bukan malas, tapi ada satu hal yang menghalangi dia untuk tidak bisa datang. Maka guru yang datang. Lihat kata beliau, contohnya, faqad kana Sufyanus Tsauri yamshi ila Ibrahim ibn Adham wa yufiduhu. Contohnya, Sufyan Ats-Tsauri mendatangi Ibrahim bin Adham untuk mengajarinya. Kenapa? Ma'ruf Ibrahim bin Adham rahimahullah, imam fi zuhud. Imam fi zuhud. Kalam beliau itu kalam hikmah. Ya, banyak kutipan ucapannya Ibrahim bin Adham itu yang melembutkan hati, mengingatkan orang kepada akhirat. Ya. Walaupun bukan ulama, bukan ulama halal haram gitu ya. Tapi dia orang soleh, zuhud dan seterusnya ya, punya kalimat-kalimat hikmah. Sufyan datang karena ini penting ya. Kalau ucapannya banyak didengar orang, maka mungkin dia butuh juga suatu saat ada yang menanyai dia masalah, dia datangi, dia ajar. Karena dia cocok misalnya ke masyarakat. Sufyan Ats-Tsauri misalnya bagiannya di para penuntut ilmu. Ibrahim bin Adham masuknya ke masyarakat. Nah, bisa jadi dia membutuhkan itu, maka dia ajari. Datang, Sufyan datang ke rumahnya. Wa kana Abu Ubaid yamshi ila Ali bin al-Madini yusmi'uhu gharib al-hadis. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah, imam ahli sunnah ya. Abu Ubaid ini Al-Qasim bin Salam, beliau mendatangi rumahnya Imam Ali bin al-Madini untuk memperdengarkan kepadanya kitab Gharibul Hadis. Ibnu al-Madini gurunya Imam Bukhari. Ali bin al-Madini gurunya Imam Al-Bukhari. Imam, mungkin karena kesibukan dia mengajar tidak bisa datang ke rumahnya Abu Ubaid. Abu Ubaid yang datang kepadanya membacakan kitab karya tulisnya dia. Abu Ubaid punya kitab Gharibul Hadis. Diajarkan kepadanya, dibacakan. Itu maslahat. Baik, wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup dua masalah, dua adab terkait dengan mengajar ini. Naktabi bihadzal qadar, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.